aku sampai gak sadar aku udah siap banget hairdo-nya mau senam yoga lah. Ntar dulu deh ya dibuka. Jujur di segmen yang satu ini aku akan banyak diem ya. Karena aku mempersilakan ibu hamil untuk kemudian curhat di momen yang satu ini. Ini adalah curhat RP0 guys ya. Betul banget ya. Jadi kita mau salut dulu sama tim kita ya. Karena katanya inspirasi itu datangnya dari mana aja. Katanya mereka tuh ngontak Bu Bidan hari ini buat jadi narsum tuh karena celutukan kita aja kemarin ngebahas-bahas yoga hamil. Jadi baru kemarin banget, tapi emang tim kita tuh cepet banget ya. Begitu ini kemarin cerita masalah itu, kita pulang udah ngomong gini, besok kita langsung prenatal yoga. Dan ada bidannya juga, udah nyari loh mereka, gercep banget ya. Keren. Tapi itu semua bisa terwujud karena kita punya studio yang baru dan besar. Bener. Karena kalau misalnya mulut-mulut hancur kayak gini kan udah lama sebenarnya. Tapi baru sekarang ya semuanya tuh direalisasikan gitu ya. Nah kita kali ini. Ntar dulu, kalau kamu langsung direalisasikan sehari setelahnya, aku juga. Aku tuh pengen banget ketemu sama Angelina Jolie, ya Allah. Sama Brad Pitt, sama Tom Cruise. Aku bantu yang lebih realistis ya, sama Mbak Dewi Persik. Itu tinggal satu langkah, 2 langkah yuk. Itu dapat terwujud ya meskipun big names tapi kita punya privilege studionya sebelahan. Ya minimal kita masih bisa duet bareng. Malam chaos ini ku terasa sepi. Aku mau pengen zombie yuk. Dari situ dulu mulainya. Ya udah. Gula Jaya. Jaya gitu ya minimal ya. Oke. Sebentar takutnya Ibu Bidan kaget ya. Kita kenalin dulu aja ya. Soalnya dari tadi Bu Bidan gak bisa ngomong, cuma bisa dengerin kita aja. Bu Bidan kayaknya dalam otaknya tuh gini, kayak gue salah tempat nih. Kenapa gue ada di sini sih? Yuk langsung aja. Kita perkenalkan Detikers ya, seorang bidan yang juga beliau ini ternyata satu paket dengan bisa mengajarkan prenatal yoga, senam hamil ya. Karena hari ini kita akan ngebahas tentang prenatal yoga yang bisa menjaga kesehatan dan relaksasi ibu hamil. Sudah hadir di studio ya, Ibu Bidan Vidya Lovita STR Kebidanan. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi Bu Bid. Kita panggilnya Bubit gak apa-apa ya? Bubit aja. Aman ya? Ya. Coba kita kenalan dulu Bu Bidan sudah dari kapan berarti menggeluti profesi sebagai seorang bidan? Berarti dari pendidikannya dulu ya? Oke, saya lulusan tahun 2016 dan menggeluti untuk senam hamil dari tahun 2017 hingga sekarang tahun 2025. Sudah lama. Ini adalah hal yang menarik ya menurut gue ya. Jadi instruktur berarti prenatal yoga atau senam hamil itu tuh aku kira harus cabangnya dari memang instruktur senam aja yang emang suka ngelit zumba, ngelit pound fit dan segala macam. Tapi kalau ini tuh rata-rata memang khusus yang buat prenatal yoga atau senam ibu hamil tuh dari kalangan bidan lagi ya? Dari kalangan bidan. Itu apakah ada pendidikannya lagi apa gimana? Untuk pendidikannya udah jelas bidan, tapi kita mengikuti pelatihan prenatal yoga dan senam hamil. Ada perbedaan gak sih antara yoga biasa sama yoga untuk ibu hamil? Tentunya ada. Untuk yoga biasa kan biasanya digunakan untuk meditasi, iya, menenangkan pikiran, menyehatkan jiwa jelasnya. Tapi kalau untuk ibu hamil itu rata-rata dia selain untuk menenangkan, dia juga untuk menstabilkan dan mempersiapkan proses persalinan, yaitu terutama di fisiknya, melatih otot panggulnya, salah satunya ya percaya diri pastinya. Berarti ada pengaruhnya ketika misalnya seorang ibu hamil rajin melakukan yoga hamil gitu ya, apakah akan membantu dalam persalinannya nanti atau seperti apa? Tentunya sangat membantu karena saat prenatal yoga sendiri itu kita akan melatih otot panggul. Gimana sih cara untuk memasukkan kepala bayi ke pintu atas panggul, prosesnya. Jadi dia lebih matang dan lebih siap akan persalinannya. Kalau gitu ada beda-bedanya nggak? Kan udah usia kandungan yang biasanya orang bagi dalam 3 garis besar ya. Trimester 1 yaitu bulan pertama sampai ketiga, trimester 2 bulan ke-4 sampai 6 berarti ya Bu Bit ya. Dan juga trimester akhir atau trimester ketiga itu dari 7 sampai 9 bulan. Nah soalnya aku seingat aku dulu Bu Bidan, ini kan kebetulan aku lagi hamil juga ya. 2 minggu nih. 21 weeks ya. Itu tuh katanya dulu waktu awal-awal tuh aku nggak boleh olahraga dulu. Bahkan aku tuh lagi pilates banget, aku langsung berhenti. Jadi sebetulnya kapan ibu hamil itu boleh melakukan olahraga, terutama mau langsung yang spesifik deh buat ibu hamil seperti tadi senam hamil atau prenatal yoga? Untuk usia kehamilan, itu dimulai dari usia kehamilan 20 minggu. Tanpa kontraindikasi. Jika ada kontraindikasi oleh dokter, biasanya kita menyarankan untuk rehat dulu sampai dokternya bilang oke, aman untuk melakukan prenatal yoga atau senam hamil. Nah, biasanya seperti apa itu bentuk kontraindikasinya? Kontraindikasinya salah satunya abortus atau keguguran berulang, dia lemah janinnya atau kandungannya, ada flek darah atau flek
coklat serta kontraksi. Oke, berarti kalau punya sejarah, punten amit-amit gitu ya sering keguguran, itu berarti memang kehamilannya tidak disarankan untuk melakukan yang berat-berat ya? Biasanya iya. Biasanya kita lebih ke breathing aja, yang pernafasannya aja sampai di usia kehamilan trimester 3 di mana dikatakan oleh dokternya kuat ini. Oke. Semuanya sesuai dengan instruksi dokter. Iya. Berarti di bulan ketiga ibaratnya kehamilan di bulan ketiga sudah bisa mengikuti si Prenatal yoga ini. Tapi kalau nggak ada masalah kita selalu mulai dari usia kehamilan 20 minggu. Oh, 20 minggu. Berarti sebetulnya 20 minggu tuh udah 4 bulan apa 5 bulan 5 ya? bulan. Udah 5 ya? bulan. 5 bulan, mau 5 bulan Mau 5 ya. bulan pas. Nah, kalau gitu ada bedanya nggak Bu Bidan dari yang senam-senam kehamilan prenatal yoga atau senam yoga senam Senam kehamilan yang di trimester 2 sama yang di trimester 3, katakanlah yang di 5 bulan sampai 7 bulan sampai 9 bulan. Ada, tentunya ada. Dia di trimester 3 kita lebih sering untuk squat. Karena kan kita harus menurunkan posisi terendah kepala bayi untuk masuk ke pintu atas panggul. Biar semakin ngunci. Dan ligamen otot-otot kita untuk persiapan persalinannya lebih matang. Untuk yang trimester 2 kita lebih ke pola nafas, perbaiki pola nafasnya. Soalnya kan mulai engep ya, apalagi udah hamil gede dia akan semakin engep. Kalau udah mulai nggak ngatur pernafasannya. Kedua yang melatih otot panggul sama otot punggungnya supaya akan siap untuk kehamilan berikutnya atau usia kehamilannya akan bertambah seiring beban janinnya bertambah. Iya, karena sebenarnya kalau ngomongin tentang yoga, ini salah satu yang penting juga adalah pelatih pernafasannya. Karena kalau misalnya cuma lakuin gerakannya aja, kadang-kadang nggak kerasa tuh. Tapi kalau misalnya diikutin sama teknik nafas yang baik gitu ya, baru tuh keringetannya keluar apa segala gitu ya. Termasuk ini mungkin bagus buat ibu hamil karena bisa melatih pernafasan juga ketika sedang melahirkan. Itu kan nafasnya tuh diatur banget gitu ya. Ini kayaknya akan sangat membantu ya. Sangat membantu sekali. Oke, bantu ngeden juga nanti ya. Bener sih, karena gue juga lumayan deg-degan tuh, katanya kan nanti makin gede bayinya trimester 3 tuh makin nekan organ ke atas ya. Disitulah muncul ngap gitu. Meskipun kadang kita nggak usah nunggu hamil gede, akhir bulan juga suka ngap ya biasanya kadang kalau ngeliat rekening ya. Beda, itu ngapnya beda lagi. Oh, ngap yang beda. Iya, karena tagihan kan. Ya, karena tagihan Itu kayak juga ngap. kok gaji belum masuk tapi kan tagihan udah harus debit ya. Bener, nggak masalah, chill ya. Oke, Bubit, kalau misalnya saat ini ada detikers yang kemudian punya pasangan, misalnya buat cowok-cowoknya, ketika melakukan prenatal yoga ini, apakah pria-pria juga boleh ikutan? Tentunya ikutan. Kita ada kan couple ikutan yoga ya Bu ya? Couple yoga. Biar bonding dan ayahnya bisa merasakan gimana sih istri saya saat hamil, terus gerakannya seperti ini nanti. Nggak boleh hitung-hitungan Bubit katanya. Jadi kalau misalnya nanti kalau biar aku merasakan nggak usah. Setiap orang tuh punya partnya masing-masing, jadi nggak usah saling. Bukan kan bikinnya bareng tapi Bubit ya, benar jadi ngurusnya sekali. bareng Ya Allah, katanya. aku paling takut kalau disuruh squat Bubit. Sebenarnya sih untuk memberi semangat. Support kepada ya. Kita bisa di ujung. Bubit, jadi kita di pojok misalnya kayak ayo gitu. Pengen tempelan gak sih kalau kayak gitu? Tempat lain sama dokternya dimarahin sama bidannya berisik. Mau persalinan nanti berisik gitu ya. Bubitnya emosi, mau ditempelnya gak sih kalau kayak gini? Karena kan kalau persalinan normal itu kan ayahnya di sampingnya. Oh, Terus iya. kalau ngeliatin doang, terus ibunya kesakitan, kebingungan sendiri. Iya. Sedangkan kalau misalnya ibunya hanya tiduran saja, tidak melakukan exercise, nah kemajuan persalinannya itu agak sedikit terhambat atau agak lebih pelan Iya. pembukaannya. Tapi kalau melakukan stretching dari bukaan 6 misalnya bisa langsung ke 10. Gitu. Kan ayahnya juga lebih tenang kalau bayinya sudah lahir dong pastinya. Jadi ada teman-temanku yang bilang katanya emang beda banget perasaannya menjadi seorang ibu hamil yang dikasih support sama pasangannya. Ya, Itu tuh benar sekali. semuanya tuh dari awal sampai dengan persalinan itu ngerasanya berbeda dan ngerasanya jauh lebih lancar. Ya karena baik lagi ada support dari pasangannya. Betul, ternyata ibu-ibu tuh kayaknya ya gitu ya, balik lagi ke love language-nya karena mungkin yang berbau dengan emosional. Jadi meskipun mungkin dia tahu bahwa suaminya udah jungkir balik kerja di luar sana cari biaya buat persalinan, tapi kamu tetap harus merasakan jadi aku. Gitu kayaknya perempuan-perempuan tuh ya Bubit ya. Lebih pengen dihargai dan dimengerti sih lebih tepatnya. Karena wanita ingin dimengerti dengan tutur lembut dan laku agung. Nah,
Siput tuh, Bu Bidan sampai ikutan juga. Karena Ibu Bidan suportif yo. Jadi kalau apa tuh ikutan langsung. Pamilnya tepuk tangan boleh juga tepuk tangannya. Jadi meskipun laki-laki kalau agak kayak ya Allah gue yang cari uang banting tulang, aku juga harus menemani dan ngerasain dia kayak gimana. Itu memang sabar-sabarin aja ya. Tanya lagi. Lagi ngacung. Bu Bit, dalam satu sesi itu butuh waktu berapa lama sih? Untuk prenatal yoga atau senam hamil. Biasanya kita durasinya bisa 45 sampai dengan 120 menit. Oh, ada yang 2 jam? Ada yang 2 jam. Wow, kalau yang 50 menit sih standar kayak kita tiap kelas ya. Tiap kelas juga rata-rata 50 menit sampai 1 jam. Tapi 120 menit 2 jam ini berarti mungkin 1 jam prenatal yoga, 1 jam lagi yang tidur istirahat juga. Yang kita udah pakai ini singing bowl ting. Udah tidur aja relax. Kalau 2 jam biasanya kita awalnya pernafasan lebih sering, stretching, habis itu baru relaksasi. Gitu. Nah, Bu Bit idealnya sebetulnya kayak gini-gini tuh, terutama yang udah hamil dari 20 minggu ke atas ya. Berapa waktu sekali bagus untuk dilakukannya? Biasanya untuk yang sering berolahraga dari awal kehamilan nih, dia udah mulai olahraga terus sampai hamil, itu bisa dilakukan setiap hari. Tapi kalau misalnya yang aktif jarang, seperti aku bisa ya sering-sering bisa, ya. tapi pelan-pelan, iya, semampunya. Tapi kalau misalnya nggak sering olahraga, bisa dilakukan seminggu sekali, 1 sampai 2 kali. Nah sebetulnya berarti nggak berat teman-teman meskipun kamu cuma seminggu sekali karena katakanlah baru latihan di minggu ke-30 gitu sampai persalinan 40 week itu paling cuma 10 kali kan Anda melakukan itu ya, jadi nggak berat lah. Kalau ibu hamil yang dengan kondisi kayak aduh Bu Bit saya nggak kuat kalau harus keluar rumah, itu bisa lakuin di rumah nggak sih? Bisa. Dipanggil bidannya ya? Iya. Private jadi ya. Kalau masa itu lebih ke arah nggak mampu ya. Bukan nggak mampu melakukan gerakannya, nggak mampu bayarnya. Ya. Ini kan di kelas aja kata suaminya, nggak usah private. Biasanya kita ada gimbal. Nah, itu bisa menggunakan gimbal. Kalau gimbal kan cuma duduk doang di atas gimbal. Untuk alasan capek, mager, kayak enggak deh. Sambil main HP, sambil nonton TV, itu bisa dilakukan di atas gimbal. Betul. Tapi itu lumayan butuh konsentrasi ya, karena kan dia nggak stabil ibaratnya kalau gimbal itu kan kemana-mana gitu ibaratnya ya. Harus seimbang betul. Nah kalau praktis sama gimbal itu tuh ngapain sih Bu Bit? Karena kalau kelihat di video-video tuh biasanya kayak dia tuh goyang-goyang. Itu tuh buat apa? Buat kayak pinggangnya supaya atau panggulnya ready atau gimana? Iya, itu bisa disebut dengan pelvic rocking, di mana kita mengoptimalkan posisi janin, menurunkan bagian terendah pintu atas panggul, sama memperbaiki postur-postur tubuh. Oke. Tuh investasi itu Iya, gimbal. aku mah nanti aja nunggu di RS-nya yo, udah ada. Karena aku mah pengennya gerakan akrobatik selama yang di rumah mah. Gini. Kita kelas. Kan kita ngomongin yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kamu sehari-hari nih pulang dari sini kamu Aku mah pengennya gimbal. cabut keluar. Karena emang gak betah, ngerti gak? Foto sama tuh DJ. Aku mah pengennya kan, aku mau ikut kelas yoga aja di luar lah, kita daftar aja membership ya. Nah, terus kalau yang kayak ya latihan gitu pakai gimbal di rumah tuh berapa waktu sekali yang disarankan untuk dilakukan sering-sering? Bisa dilakukan setiap hari sebenarnya sih, kan sambil duduk aja. Tapi kalau misalnya dia sibuk banget ya bisa dilakukan seminggu 2 sampai 3 kali. Oke, ya jadi meskipun yang sibuk-sibukin diri ya tetap harus dilakukan ya kalau bisa. Nah, berhubung tadi dikatakan bahwa satu sesi itu sekitar 45 menit sampai dengan 2 jam, kayaknya kita boleh ngelakuin gerakan kali ya. Oke, Udah jam segini soalnya. jadi kita kan 120 menit ya. Enggak Indi, enggak. Kan Aryo pengen yang tidurnya itu nanti. Aku tidur sendiri nanti, gak apa-apa, iya kan? Sekalian di hipnoterapi bisa gak sih Bu Bit? Gak usah banyak mau. Dia kebetulan itu untuk senam dan juga yoga ibu hamil. Soalnya kan denger kan ada hipnobirthing juga yo, tapi itu beda lagi sih. Tapi beda lagi lah pasti. Kalau lu mungkin di hipnoterapi supaya jangan makan gitu. Bener. Sama jangan banyak tidur gitu. Karena saya tidur mulu. Bu Bit bisa aku puntur juga. Nah, udah mulai. Banyak. Ini kan udah di luar kuasa Ibu Bidan ya. Oke, kita bakal persiapkan dulu nih ya spot buat kita melakukan yoga. Tapi sekali lagi buat ibu-ibu hamil di luar sana saat ini lagi nonton kita, boleh juga yuk dipersiapkan matrasnya. Siapa tahu nanti kita bisa melakukan gerakan bersama-sama, terutama sekali lagi untuk ibu hamil. Ataupun misalnya ada yang mau merencanakan untuk hamil juga boleh ikutan berarti ya, Bu Bit ya. Sama bapak-bapaknya juga jangan lupa diajakin karena boleh ikutan. Iya itu dia detikers ya. Pokoknya kita sekarang mau siap-siap dulu aja berarti. Karena kita mungkin akan gelar mat juga ya. Indi sama Arya mau ganti baju juga. Ibu Bidan juga udah ready sepertinya ya kalau Bu Bidan ya. Siap. Oke, nanti kita akan sambil tetap ngobrol sih detikers. Karena nanti mungkin akan banyak yang ditanyain juga. Kayak ini tuh gerakannya buat apa. Dan kamu bisa catet ya, bisa rekam juga. Supaya nanti kamu bisa praktekin. Jadi kamu udah free tutorial tuh dari detik pagi ya kan.
Bubit, boleh nggak kalau kita melakukannya dua-duanya? Jadi ada yoga, ada senam. Boleh? Boleh ya? Gini. Senam dulu apa yoga? Lazim. Yuk, karena seru tahu yang berdiri lebih jingkrak-jingkrak. Gini ya, waktu kita tuh cuma ada 30 menit. Kalau misalnya nanti nggak lengkap jadinya aneh. Satu-satu, Memunah. Berarti minggu depan ya. Astagfirullahaladzim. Kita akan kembali setelah satu ini tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.